Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Firman Septian Sarubi dari kelas K321MNR dengan nomor NPM 11211695 dari program Studi Manajemen Universitas Teknologi Digital. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasannya mengenai etika bisnis. Nah, jadi etika bisnis ini adalah suatu pedoman tentang norma yang diterapkan oleh perusahaan termasuk saat pengambilan keputusan. Jadi, peran etika dalam berbisnis di sebuah perusahaan salah satunya bertujuan untuk membentuk perilaku dari karyawan maupun pimpinan dengan tujuan antara karyawan, perusahaan, dan berbagai pihak internal maupun eksternal lainnya berjalan sehat. Selebihnya, etika dalam berbisnis juga menjadi pedoman dan standar tak hanya untuk karyawan, namun juga manajemen untuk profesional hingga bermoral baik. Ada juga pengertian atau penjabaran etika bisnis menurut para ahli. Salah satunya adalah menurut Hill dan Jones. Dia menyebutkan etika bisnis adalah suatu ajaran dalam membedakan antara yang salah dan yang benar. Selain itu, etika ini mampu memberi pedoman, pembekalan kepada tiap pemimpin maupun karyawan perusahaan. Dalam hal ini terjadi saat mereka dalam posisi mempertimbangkan pengambilan keputusan hingga terkait dengan masalah moral. Jadi dapat disimpulkan mengenai penjabaran etika bisnis yaitu sebagai keseluruhan dari aturan-aturan etika, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, yang mengatur hak-hak serta kewajiban produsen dan konsumen serta etika yang harus dipraktikkan dalam berbisnis. Baik, dalam pembelajaran etika bisnis kali ini, saya akan mengambil salah satu materi dari etika bisnis. Materi yang saya akan ambil yaitu mengenai etika profesi. Apa sih profesi? Jadi yang dimaksud profesi itu adalah suatu pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok agar dapat menghasilkan nafkah dan yang mengandalkan atau mengedepankan keahlian khusus. Salah satunya profesi yang mengandalkan keahlian khusus yaitu sebagai programmer, sebagai content creator atau YouTuber. Jadi itu sudah pasti memiliki keahlian khusus di bidangnya masing-masing. Jadi etika profesi adalah suatu etika sosial yaitu filsafat atau pemikiran rasional tentang kewajiban dan tanggung jawab sebagai manusia atau anggota masyarakat, terlebih khususnya dalam berprofesi atau menjalankan suatu pekerjaan. Etika profesi juga memiliki beberapa prinsip. Salah satunya yang pertama ada prinsip otonomi. Prinsip otonomi adalah suatu prinsip atau wewenang serta kebebasan untuk setiap orang dalam menjalankan suatu profesi atau pekerjaan yang dijalankannya. Dalam prinsip otonomi, seseorang memiliki hak untuk melakukan atau tidak melakukan pekerjaan atau suatu tugas berdasarkan kode etik yang berlaku dalam profesi tersebut. Yang kedua, ada prinsip integritas moral. Yang dimaksud prinsip integritas moral adalah seorang profesional wajib memiliki prinsip moral atau kejujuran yang masuk ke dalam integritas moral. Kamu harus memiliki sikap jujur atau adil serta mementingkan profesi dan juga kepentingan konsumen atau masyarakat. Ketiga, ada prinsip tanggung jawab. Jadi prinsip tanggung jawab ini tidak hanya dalam kegiatan bermasyarakat, tetapi ketika bekerja, kita juga perlu menanamkan sikap tanggung jawab atas tugas atau pekerjaan yang dilakukan. Jadi sebagai seorang pekerja, kita siap dan harus siap menerima hasil, kritik, serta saran dari orang lain atau konsumen, lalu kemudian tanggung jawab secara profesional. Yang terakhir atau yang keempat, prinsip keadilan. Jadi yang dimaksud dalam prinsip keadilan seperti sila kelima, yaitu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada pekerjaan juga, kita harus dan perlu menanamkan sikap keadilan dalam pekerjaan, baik kepada rekan kerja ataupun kepada konsumen. Contoh dari etika profesi. Contoh dari etika profesi salah satunya adalah seorang dokter.
Jadi, seorang dokter itu memiliki kode etik yang dikeluarkan oleh lembaga kedokteran, yakni seorang dokter wajib menjunjung tinggi, menghayati, dan mengamalkan sumpah atas janji dokternya. Yang kedua, seorang dokter tidak boleh dipengaruhi oleh sesuatu yang mengekang kebebasan atau kemandirian profesinya. Seorang dokter juga wajib memberikan surat keterangan yang telah diperiksa sendiri kebenarannya. Selain menjadi seorang dokter, contoh dari etika profesi selanjutnya yaitu pelaku bisnis. Pelaku bisnis sendiri yaitu mempunyai etika profesi dalam berkomunikasi baik dengan para klien atau konsumennya, yakni menjaga kerahasiaan dan informasi tentang klien saat bekerja sama. Kemudian, perusahaan menetapkan pedoman bagi karyawan yang dijalankan oleh karyawan agar jalan operasional perusahaan dapat berjalan dengan baik. Tujuan dari etika profesi sendiri yaitu sebagai pengembangan atau untuk mengembangkan sikap, norma, atau kebiasaan yang ditunjukkan sesuai dengan profesi mereka kepada rekan kerja maupun konsumen. Jadi etika profesi ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan intelek dalam berpikir dan juga membuat para profesional dapat bertindak dengan cara yang diinginkan secara moral untuk menuju komitmen moral dan perilaku bertanggung jawab. Itulah salah satu tujuan dari etika profesi. Dengan adanya etika profesi, tentunya kita akan mendapatkan sebuah manfaat dari etika profesi tersebut. Nah, salah satunya yang pertama itu kita menjadi atau memiliki rasa tanggung jawab yang lebih. Karena seorang profesional emang perlu dan harus memiliki sifat tanggung jawab atas pekerjaan yang dilakukan. Hal ini juga bermanfaat untuk hasil pekerjaan yang dilakukan agar berkualitas dan kamu dapat dipercayai baik oleh atasan, kolega, dan konsumen. Yang kedua, manfaatnya menjadi tertib. Dalam artian menjadi tertib dengan etika profesi, segala pekerjaan yang dilakukan di kantor akan menjadi tertib. Tugas akan dilaksanakan tepat waktu dan sesuai deadline yang sudah ditentukan. Dan yang ketiga, manfaatnya itu lingkungan kerja akan menjadi semakin sehat. Ketika profesi atau menyangkut sikap dan norma, seorang dalam berperilaku profesional. Dengan hal ini, lingkungan kerja menjadi sehat karena semua dilakukan sesuai dengan SOP dan etika dalam berprofesi. Sebelumnya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Pulung Puriana selaku dosen pengampu mata kuliah Etika Bisnis dan Profesi yang sudah memberikan ilmunya dalam 1 semester kali ini. Semoga Bapak sehat selalu, sukses terus, dan tetap menjadi dosen yang terbaik yang peduli akan mahasiswanya. Cukup sekian video dari saya. Sampai ketemu lagi. See you next time.